Kita mungkin bisa lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya ya, Dok ya. Ini dari Aprilia Saraswati. Dok, Banyakan cewek ya? Gimana, Dok? Banyakan cewek yang nanya. Iya, diet kebanyakan mungkin cewek yang memperhatikan perihal penampilan mereka ya, Dok ya. Ini saya bacakan lagi, Dok, pertanyaannya. Dok, kalau saya sudah Dok, kalau saya sudah atur makan dan berat badan turun banyak, kok perutnya masih buncit, Dok? Itu solusinya seperti apa, Dok? Ini menarik. Ini menarik. Karena yang menarik adalah nomor satu, Anda mengatakan Anda atur pola makan. Kamu yakin kamu ngatur dengan cara yang bertanggung jawab? Nah, ini repotnya kadang-kadang kalau bicara menjawab pertanyaan karena tidak two way ya, tidak dialogal ya. Jadi saya dulu istilah dia mengatur pola makan itu apa? Ya sebab kalau misalnya cuma mengatur pola makan dalam tanda kutip lalu kemudian yang dia makan makanannya juga tidak bergizi, akhirnya ya cuma kelihatan pipinya cekung, matanya cekung, ya kan, lengannya kempes, tapi perutnya masih buncit. Belum lagi ditambah demikian. Saya selalu mengatakan bahwa orang hidup itu kalau mau sehat datangnya satu paket. Satu paket itu seperti kayak orang menikah. Ya nggak ada kan orang menikah cuman gue cuma bikin anak ya, gue nggak nyuci, gue nggak ngepel, gue nggak masak, gue nggak bisa. Orang menikah itu ya punya kesempatan bikin anak, tapi juga bersihin rumah, ya masak, ya segala macam termasuk jadi manajer di rumah sendiri. Ya. Jadi orang kalau mau sehat nggak bisa cuma sekedar makan doang. Ya, so bagaimana tentang olahraga Anda? Bagaimana dengan kena matahari? Penting sekali gitu loh ya. Jadi kalau misalnya dia mempunyai kebiasaan tentang mengatur pola makan, tetapi olahraganya nggak dikerjain begitu ya, nggak ada kardio, betul, nggak ada kardio, nggak ada muscle toning. Nah ini yang repot. Nah apalagi kalau olahraganya cuma nonton di YouTube lagi, nggak mau punya trainer, nggak mau punya orang yang betul-betul paham tentang bagaimana melakukan perbaikan otot. Ya. Jadi orang ini autodidak banget gitu loh, jadi akan ngeri. Silakan Mas. Berarti mengatur pola makan dengan untuk diet itu belum cukup ya Dok ya, harus diimbangi dengan olahraga. Yang saya juga takut dietnya ngaco. Itu lebih parah. Ngomong diet memang sangat berhubungan dengan berat badan dan perut buncit ya Dok ya. Ini ada lagi pertanyaan mengenai perut buncit Dok. Dok, bagaimana cara untuk mengecilkan perut yang buncit Dok gitu? Apakah cukup dengan mengatur pola makan? Nah, ya tentu saja tidak. Itu hal yang sangat mustahil. Ya, sama seperti misalnya Anda mengatakan bagaimana caranya supaya kita punya tabungan. Apakah dengan cara berhemat? Oh, saya rasa tidak. Ya, yuk kita ngomong soal punya simpenan deh, punya tabungan uang. Barangkali untuk bicara tentang punya cukup pegangan uang, Anda nggak cuma hanya bisa berhemat, tapi apa? Mengatur pengeluaran, betul nggak? Ya, kalau cuma berhemat lalu kemudian akhirnya saya pakai baju rombeng, sampai nggak cukur ya, kebayang nggak kalau Mas Alvin jadi gondrong ya, kumisnya kemana-mana, lalu sampai hemat banget, pelit banget, sampai nggak pernah beli pisau cukur, pisaunya udah ketul buat cukur-cukur tinggal dicabutin, kan kasihan Mas gitu loh. Jadi sekali lagi yang saya mengatakan semuanya tentu harus dengan pengaturan. Manajemen itu penting. Nah banyak orang zaman sekarang nggak punya manajemen waktu, satu, dan yang kedua nggak punya keterampilan masak. Nah itu yang saya khawatirkan. Ya justru di dalam ilmu kesehatan itu lingkar perut itu menjadi lebih penting daripada berat badan total. Anda tahu nggak? Nah, kalau Anda pengen lihat orang itu sehat atau tidak, punya risiko penyakit kardiovaskuler atau tidak, kita justru akan melihat yang disebut dengan waist circumference. Jadi yang disebut dengan central obesity. Nah, kita karena banyak perempuan di sini ya. Buat saya lebih takut dengan orang yang pinggangnya lebar. Ya, pinggangnya lebar, jadi kelihatan gemuk atau buncit. Ya, karena apa? Ini penumpukan lemak adipose fat di sekitar sentral perutnya dia, jadi udel ke bawah itu menjadi problem. Karena ini untuk menunjukkan tentang banyak hal. Nah, beda dengan misalnya, pernah tahu nggak? Maaf, ada perempuan yang dari panggul ke bawahnya justru aduhai. Nah, ada orang yang panggul ke bawahnya tuh sampai bokongnya bulet. Nah, kalau orang Jawa ngomong itu apa ya jenenge ya? Panggul pawon gitu. Kebayang nggak ada perempuan model Kim Kardashian deh boleh dibilang. Oh iya benar. Ya ada orang yang gemuknya tetapi kayak panggul ke bawah. Buat saya tuh masih lebih aman. Yaitu istilahnya pear shape. Ya pear shape itu masih lebih aman daripada apple shape. Nah apple shape itu betul-betul dia punya central obesity karena
ini adalah indikator dia punya masalah juga dengan metabolisme dan tentunya penyakit kardiovaskuler. Itu yang lebih kita takutkan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.